Wa yubadiru mamara bifaidin wujuban in fata bila ujrin fayajamuhu qada afora. Dan disegerakanlah man marra orang telah melalukan ia bifaidi dengan keluputan sembahyang wujuban hal keadaan wajib. Orang yang meninggalkan sembahyang tadi itu wajib dikada segera, wajib menyegerakan. Infata jika luput dia bila ujrun dengan ketiadaan ozor kayak jamu, maka wajiblah akannya orang oleh mengkada fauran hal keadaan segera. Jika luput sembahyang tadi bukan disengaja, ya kan? Bukan karena tadi menyengaja mabuk, bukan bukan karena dia tadi pingsan, ya. Kalau menyengaja tadi memang wajib segera, ya kan? Jadi jika ada soal yang luput akan wajib jika luput dengan tidak ada ozor, bukan karena ozor, wajib segera. Nah ada apa itu, dia terbangun tapi disengaja dia tidur tadi, udah tahu masuk waktu sholat tidur, dia nggak dia sholat masuklah waktu asar. Jadi bagaimana wajib kada itu sembahyang zuhur tadi, zuhur dulu dia sembahyang baru dia sholat asar, jangan sholat asar langsung karena wajib segera dulu kan, dulu kada zuhur tadi baru dia sholat asar walaupun kita sengaja. Iya, setia itu memang melalaikan. Iya. Karena surahnya ini bila ozor itu berarti sengaja, itu dengan tidak ada ozor. Kalau dengan ada ozor, ini surahnya ketiduran kan disengaja dia. Artinya dia tidur memang tadi belum masuk waktu zuhur. Dari jam 11 dia tertidur, terbangun dah asal ya Allah, rupanya tinggal zuhur saya. Sudah azan dia mau juga berjamaah sholat dia langsung asar, nanti saya kata zuhur saya boleh. Karena dia tadi itu namanya bukan menyengaja, dia tidur. Artinya dia itu karena ozor tidur. Karena kelupaan, tapi lupanya itu tidak disengaja. Jadi kalau disengaja, artinya dia meninggalkan sembahyang tadi, maka wajib kadanya segera. Itu maksudnya dengan tidak ada ozor itu. Mabuknya tadi menyengaja, ya kan, wajib segera kadanya. Kalau tidak sengaja tadi, ya, saya sholat asar dulu. Saya tadi kayaknya sadar tadi, pingsan. Siap saya zuhur, saya kada asar. Boleh. Misalnya lagi ustazah, kita ke Banda Aceh lah, kan mabuk. Jadi pas waktu zuhur mau sembahyang kita kan kotor kena baju kita mabuk kan. Nah, sampai nanti aja kan, nanti saja yang tinggal tadi. Enggak sholat langsung gara-gara haji. Karena kita katakan berdosa kita bu di situ. Jadi kan kalau kita misalnya sembahyang kita kan rasanya nggak bersih. Kan kita bawa pakaian, kalau ke Aceh kan kita bawa pakaian. Tempat sholat banyak masjid-masjid, ya kan? Nggak ada sholat istirahat, nggak ada sholat di jalan. Singgah kita ada masjid, singgah kita ada galon, ada air. Bayar pun 1.000 masuk ke kamar mandi, nggak ada waktu kita 1.000 bayar ke kamar mandi. Ada. Nah, itu kan sengaja juga, ada di kandang tuh. Itu sengaja, segera dikada itu. Maksudnya tidak boleh kita begitu sengaja. Oh ini saya udah muntah marah, saya sholat ini. Berarti itu sudah meninggalkan sholat dengan sengaja, itu bisa dibunuh ya. Bisa dibunuh. Tapi pada mabuk ya Ustaz, memang nggak bisa keke. Nggak bisa keke. Memang nggak bangkit, nggak udah lemas dia. Perjalanan memang hanya bisa keke mau selama perjalanan. Jadi ketentuan sholat kan ada, tidak sanggup berdiri, duduk, tidak sanggup duduk, berbaring, tidak sanggup berbaring, picing-picing apa? Kijo-kijo, isyarat, ya kan? Tidak ada alasan kalau nggak sholat. Itu banyak perjalanan banyak aja. Kalau lu mabuk ya kan, bangkit kan itu ada deh, iya. Memang tutup mata. Saya mabuknya luar biasa ke Banda Aceh tiap tahun. Karena tugas kan, bawa anak lagi, ya Allah. Kadang saya berangkat itu sama Sayyidah Nurjannah ini, kata adik saya, Aceh ini kalau udah berangkat ke Aceh, kalau nggak perutnya besar, anak bawa anak bayi. Repot saya kasih anak saya sama dia, nggak mau di mobil, siapa mabuk juga sih, mabuk juga. Anak makanya ada suami, kan sama suami saya nggak bisa pegang anak. Saya itu sampai di belum itu di istirahat sholat kan ada kita singgah ke masjid sholat tuh, kami sholat mukasa berjamaah masjid. Ya Allah lemas ini, saya bilang kita kak sholat kak, ayah sempat saya sekarang hamil, tunggu dulu, saya
Diingatkan saya sholat, itu guru capek saya bilang, saya juga itu capek, tapi tetap sholat. Lemas, tetap sholat. Bagaimana sih mampu kita? Emang kalau nggak mampu, nggak apa pula nggak mampu lagi berdiri. Kalau udah singgah dari mobil itu nampak dia ngaceh, udah bangun itu. Nampak dia sibuk ya. Kalau udah mabuk itu parah kali dong saja. Iya. Parah. Iya. Saya Nggak lagi apa yang dikeluarkan. Saya dari sini kenapa saya jarang ikutkan ke jemaah FPT pergi-pergi. Saya pemabuk, mau saya naik kereta sampai ke Limo kan waktu kita ke Haji Budi, saya muntah-muntah sampai keluar, sampai di mobil udah turun dari mobil muntah, udah minum pil pun saya. Nah, saya pada ikut kegiatan kalau apa, saya naik kereta saja. Jadi begitu, kewajiban sholatnya semabuk apapun dia, karena wajib sholat tadi kalau tidak sanggup berdiri duduk tidak sanggup duduk berbaring tidak sanggup bisa disarah. Kan begitu dalam aturannya. Jadi nggak ada istilah. Berarti kalau kita tadi menyengaja namanya itu. Nah, menyengaja kalau ada seandainya syariat tadi berjalan itu, anak mau sholat, masih mabuk nanti lah sampai di salam itu masih lemas juga tidak udah 3 kali ingatkan boleh dipancung itu. Udah berarti pancung ya. Qala Syekhuna Ahmad ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala wala yadhuru annahu yajamuhu syarqu jami zamanihi liqada ma ada ma yahtaju li syabbihi bima la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawu. Nah, inilah dalilnya haram melakukan yang sunat-sunat kalau masih ada qada. Ini kalau dalil kitab fikihnya ya. Kalau cari hadis siapanya tanya nanti sama terus kalau nggak carinya loh. Kalau nggak tahu lah. Jadi kalau Syekhuna Ahmad ibnu Hajar berkata oleh Syekhuna Ahmad ibnu Hajar, mungkin dalam anahnya ada di dalamnya hadis atau ayat. Rahimahullah ta'ala wallazi sebermula orang yathuru yang suci ia annahu bahwasanya ya jamu rajimlah akannya orang-orang syarfu jami'i zamanihi oleh memalingkan sekalian waktunya daripada untuk mengkada ma ada apa yang terlewat mayah taju apa yang berhajat di syarfi untuk memalingkannya waktu bima pada barang labudda yang tidak boleh tidak minhu daripadanya orang. Artinya kita ketika kita sudah suci daripada haid bernifas, kalau ada keadaan kita, ya kan, wajib seluruh waktu kita itu gunakan untuk mengkada. Nah, inilah kita kan pada suci. Seluruh waktu kita ini kalau ada keadaan kita wajib kita pergunakan untuk mengkada. Jika kada kita tadi terlewatkan dikarenakan sengaja. Tahu kita dulu wajib sholat nggak juga kita sholat. Pada barang tidak boleh tidak daripada barang tidak boleh kecuali yang tidak boleh tidak daripadanya. Artinya apa? Kalau dia sholat nggak siapa mencari nafkah untuk apa itu kan wajib dia mencari nafkah anak saya dulu biar bisa makan anak saya. Siap terus cari nafkah ada juga. Ya kan yang tidak boleh tidak apa dia dulu apa dalam mengaji ini bagaimana ya wajib ini wajib kalau mengaji wajib mengaji saya dulu bagaimana rasanya kadang kita tanya sahabat saya nanti maka wajib juga ke sini pulang dari rumah kalau ada apa waktu kita kan kerjain kata seluruh waktu wajib memalingkan untuk mengkada sholat yang tertinggal. Dan bahasanya haram lah atasnya orang oleh tahu ini berbuat sunat. Haram orang yang masih kada dia mengerjakan sholat sunat. Nah ini dia. Kita kan banyak kodaan masih teringat saya masih ada keadaan saya masih ada tapi banyak dia perbanyaknya sunat tahajud dia sembahyang duha dia haram hukumnya kalau masih ada keadaannya. Iya kan? Makanya inilah. Jadi bagaimana juga itu prosedurnya saja. Sholat saja di waktu duha itu sudah dapat pahalanya. Sholat qada, niatnya qada. Pahala daripada duha dia dapat, qadanya selesai. Ini bagaimana? Seperti orang yang ada utangnya tadi wajib. Karena sudah bertempo ya kan? Kamu wajib bulan ini bayar kan seperti itu. Jadi ada uangnya disedekahkannya sama orang utangnya nggak terbayar haram hukum
karena utangnya kan sudah tentukan nih bayar terus. Kecuali utangnya tidak bertempo, artinya di kapan ada rezeki kamu bayar, kata orang. Nggak mesti apa, artinya orang nggak membebankan dengan waktu kepada dia. Ini ada rezekinya sedikit, ini boleh saya sedekahkan di sini. Yang sana masnya bisa bertempo, bulan depan lah saya bahas sama dia, itu boleh, itu dia bersedekah kan. Berarti misalnya Ustazah kita sholat malam, tahajud misalnya kan, tapi kita mengingat keadaan loh, tapi kita siapa mau pahala tahajud bisa. Ada saja sudah dapat pahala tahajud. Itulah orang mukminnya, tuh mukmin khairu min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya, kata Rasul. Kita sudah ada berniat, Bu, sudah dapat pahala ditulis oleh malaikat. Ini bangun malam ini niatnya apa ini? Niatnya ini sembahyang tahajud ini. Tapi saya dengar kata malaikat qada lillahi ta'ala. Banyak rupanya keadaannya. Saya pikir karena solehnya dia, rupanya dulu dia ini jahanamnya rupanya. Banyak dia tinggalkan sholat, keadaannya dia rupanya. Berarti daripada kita sholat tahajud lebih baik kita. Karena haram sholat kada saja. Karena tadi sholatnya kami sengaja bikin balikan, tahu sudah kewajiban. Kemarin ada tuh juga di permintaan anak tahu bertanya pada saya Ustazah, kalau sembahyang duha saya kada saja lah itu tahajud, membangun saya tahajud, tapi saya niatkan kada gimana, tapi pengen juga saya tahajud. Kenapa? Karena doa orang tahajud itu kan dikatakan seperti anak yang panah, tidak meleset daripada pusarnya, artinya mustajab. Sholat saja, sholat apa sudah dapat pahala. Sholat berdoa setelah sholat fardu itu lebih mustajab. Misalnya ada Ustazah, kita kan kita hitung 3 sholat yang tadi. Misalnya orang ini kita ingetin, misalnya kita balik umur 17 tahun misalkan. Oke, yang sekolah pesantren orang mau tarik sembahyang. Nah, kadang setelah awal berkeluarga subuh lalai. Orang bisa kita hitung, ketahan kita 3. Bagaimana cara kita mengkadanya? Kira-kira saja. Zan saja. Saya kira-kira saya yang nggak aktif sholat, anak saya yang pertama ini, hitung dari anak kita, saya pertama ini lari dulu subuhnya. Kira-kira berapa bulan itu ya? Seingat saya sampai dia pandai berdiri lah baru lancar sholat saya. Kira-kira berapa bulan anak kita yang sampai berdiri dia? Ada 4 bulan, ada 5 bulan. 5 bulan itu kada lah subuh kada. Kira 1 bulan 30 subuh. Kalau subuhnya tertinggal ya kan? Berarti 30 kali 5 bulan 5. Kadang-kadang itu kan Ustazah kita kan nggak rutin tinggal. Nah kan subuh tinggal zuhur sholat. Inilah lagi kan, pergi kita jalan-jalan. Asal tinggal. Enakan jalan belanja, rupanya asal tinggal. Sekali cuman saya kan. Rutin, ada sekali lagi nanti itu. Itulah kira-kira saja. Begini saja biar mudah mau subuh dan biar mudah. Di saat salat subuh Ibu, setelah salat subuh kada subuh saja. Catat dulu pakai pulpen. Saya sudah mengkada subuh sekian. Setelah salat zuhur kada zuhurnya. Saya sudah misalnya salat zuhur sekian. Salat maghrib kada maghribnya. Ingat-ingat hasilnya yang kacau tinggal tuh kalau yang lebih banyak tinggal asal di perjalanan kan ada namanya subuh ketiduran kesiangan subuh kesiangan kesibukan asar perjalanan maghrib kecapean bisa ketiduran adanya ini itu langsung sholat tadi subuh tidur, zuhur sibuk memasak, belanja di onan, asar perjalanan, asar masih di jalan dan juga sholat ya masih kotor pakaian pun dia kan kalau lagi tadi siap mencok, siap mendadak sawit, jorok padahal jorok bukan berarti tidak suci. Mari dia udahlah capek lelah boboklah dulu ini bisa udah ketiduran kebobokan tadi tiduran ada aja itu rasa nggak sholat. Itulah dia tinggal sholat itu bukan rutin. Iya. Itulah artinya tadi tuh itulah kadar lah. Kita sudah apalagi kita umur kita sudah sekian artinya tanda-tanda
Tanda-tanda itu sudah ada kepada kita timbul ini, iya kan? Sudah ada tanda-tanda malaikat maut, bukan sudah ada, itu sudah surat malaikat maut datang kepada kita. Mata sudah rabun, tulang sudah rapuh, itu tanda-tanda ajal kita itu sudah dekat. Karena paling berapa lah Nabi Muhammad umurnya 63 tahun. Berarti umur Nabi Muhammad umatnya segitu juga lah itu. Kalau dapat lebih bonus itu. Bonus. Kira-kira lah umur kita sekarang udah lah 50 berapa lagi lah jatuh umur saya ini. Ya Allah 10 tahun lagi, 13 tahun lagi. Nah kita kalau udah sholat kita itu. Iya lah kalau sampai dapat jatah bonus karena umat Nabi Muhammad dari 63 tahun. Kalau nggak sampai, jadi sudah. Iza balagha dalam hadis apabila sampailah umur seseorang itu arba'ina maratan 40 tahun, tetapi ahsanuhu kebaikannya tidak melebihi daripada keburukannya, atau keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, pada tabawa pinar, maka hendaklah dia ambil tempatnya itu neraka. Saya siaplah neraka lah tempat, kata Rasul, bukan saya yang mengatakan. Ini saya pun, ya Allah saya udah hampir 40 tahun Haji Uni, udah hampir 40 tahun, udah syekh kalau di dalam kitab fikih sudah dikatakan orang tua. Memang anak saya sudah 4. Berarti sudah ada tanda-tanda dan diperingatkan Allah. Dalam hadis bagaimana? Innallaha yanzuru ila wajhi syekhin sabahan wa masaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat dia kepada wajah orang tua yang sudah berumur 40 tahun pada pagi dan sore. Kemudian Allah mengingatkan, kat bayada sya'ruka, telah putihlah rambut engkau. Ini sering saya baca hadisnya kan. Sungguh telah putihlah rambut engkau, sungguh telah rabunlah mata engkau, sungguh telah keriputlah kulit engkau, sungguh telah rapuhlah oleh tulang engkau, dalam hadis. Dan sungguh telah dekatlah oleh ajalmu ilayya kepada aku. Dan dekat ajalmu itu kalau dah 40 tahun. Oleh sebab itu malulah olehmu akan aku. Ini astahi, sesungguhnya aku malu. Anu azibuka li syekhika, aku malu mengajak engkau karena ketuaan engkau. Malu Allah mengajak kita kalau kita sudah tua. Maka banyaklah kita bertobat, itu dipandang Allah, diingatkan Allah waktu subuh itu. Nah coba kita jadi orang tua kan, kalau memang malam itu sering terbangun, memang itu ada yang membangunkan kita itu. Sudah peringat Allah itu, malaikat bangunkan dia. Nggak juga kita bangun subuh-subuh, nggak juga kita mau sholat malam. Kalau sudah diingatkan itu karena dipandang Allah, oh datang malaikat, oh itu sudah dipandang Allah, berarti bisa bangunkan, bangunkan. Kalau juga kita mau bangun, sore begitu juga udah mau asar, nggak juga kita lalai juga kita dengan kerjaan kita. Padahal sudah diingatkan oleh Allah, azan sudah berkumandang. Jadi apa tadi hadis, ya tabawa pinar, maka siapkanlah tempat neraka, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita ini semua menjadi ahli surga, amin ya rabbal alamin. Wa yubadiru bihi, ini sedikit lagi ya. Wa yubadiru bihi nadban infata bi ujrin kana min lam yata'adda bihi walisyan kazalika. Dan disegerakan ia dengannya mengkada keadaan sunnah, bukan wajib. Kalau tadi wajib bagi siapa? Infata jika luputnya diujri dengan kalau luputnya tadi dengan uzur, tidur tadi bukan disengaja, atau pingsan tadi memabukkan tadi tanpa disengaja, itu uzur namanya. Seperti tidur misalnya tidak melampaui lah, misalnya tidak melampaui lah dengannya dan lupa, demikian juga yang tidak melampaui ya, bukan tidur disengaja maksudnya tadi. Tidur karena ketiduran, memang lagi masuk sholat tidur dia sampai udah selesai. Jadi bagaimana itu dia sunat mengkadanya segera ya, bukan mengkada itu tetap wajib, waktu menyegerakannya itu sunat. Kalau tadi waktu menyegerakan mengkada wajib. Kalau bagi orang yang tadi tidurnya tadi apa namanya itu
bukan karena disengaja, bukan karena disengaja, ya kan? Karena memang ketiduran tadi. Memang dia niat sholat, waktu sholat tidur dia, akhirnya hajat ke sholat. Baru dia terbangun. Jadi sholat dia mengkadanya tadi sunat disegerakan, bukan wajib. Artinya boleh dia sholat maghrib dulu ketika bangun tadi. Setelah maghrib baru dia kada. Boleh. Jadi saya rasa demikian ibu-ibu, waktu kita juga sudah kan? Kalau ada masih pertanyaan 1-2, maka kita coba jawab. Kalau tidak, ada waktu di kesempatan bersama guru-guru yang lain bisa dipertanyakan. Masalah mengkada ini Ustazah sama mengkada puasa pakai